Taklim kita. Taklim kita hari ini Wasatiyatul Islami, Islam Wasatah. Ini penting terkait kaji-kaji sebelumnya, kategori akidah, tasawuf, tarekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita sholawat sebelum taklim, syahadat, istighfar, doa kepada Allah. Diikuti seperti biasa hadirin. Lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Zikir kita jahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholli wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Faridullah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina, pasang niat. Wa khususan Abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, muslimin, mu'minin, muhsinin, wabil khusus hadiri al-madi khalifatil hardi, wabil khusus arba'i juriyati, wa khususan arba'i muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ya Rabb, lapangkan hatiku dadaku, mudahkan untukku urusanku, raihkanlah simpul mengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami perkataan ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan qudrat iradatnya, dengan rahmatnya, kita masih diberi nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, dan bisa diberi waktu untuk bertolibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah iwan akhwat ya jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya dirahmati Allah. Hari ini Al-Fakir mencoba membahas
wasatiatul islami. Wasatiatul islami dalam arti bahasa bisa diartikan kesederhanaan Islam, bukan dimudah-mudahkan, bukan disederhanakan, maksudnya gitu ya. Fitrahnya mudah, ya, fitrahnya mudah. Juga bisa dimaknai ruhnya Islam, ya, ruhnya agama. Wasatiatul Islam atau Islam wasatiyah. Nabi bersabda begini, yang paling aku sukai adalah yang di tengah-tengah, ya, wasiatul, di tengah. Itu ruh Islam, tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Itu maksudnya furqan, ya. Jadi bisa juga wasatiatul Islam ini yang akan kita bahas ini dimaknai ruh Islam dalam hembusan rahmat kasih sayangnya. Jadi di badan ini ada ruh, hembusan dari Allah juga. Ruh itu punya agama, ya. Nah, jadi agama ada ruhnya juga, ya. Kalau bahasa Quran disebutnya ihsan. Apa? Ihsan, ya. Syariat johirnya, ya, gitu kan? Syariat itu johirnya, hakikat itu batinnya, ihsan itu ruhnya, sama, ya, sama. Yaitu agama kita sebagai Muslim harus paham. Agama ada ruhnya, tubuh pun ada ruhnya, betul? Nah, jadi Muslim itu didasari dengan akidah agamanya kalamullah, pedoman petunjuknya dari Allah. Tidak bisa berpedoman sendiri, iya kan? Nah, jadi dalam berislam nggak bisa dikatakan apa kata saya. Nggak boleh. Kan sering ulama celong-celong menurut saya. Nggak bisa ngomong gitu ya. Orang tasawuf nggak pernah ngomong menurut saya. Yaitu menurut Quranul Karim, ya kan? Kan begitu pedoman itu. Ada tatanannya, ada aturannya. Sedangkan ruh yang ada pada manusia juga berasal dari hembusan kasih sayang Allah. Berarti antum berislam ini udah berbeda dengan manusia yang tidak berakidah Islam. Antum termasuk dikasih rahmat yang tinggi. Dan wasyatilah itu atau wasyatiatul Islam itu diletakkan di akhirul zaman, umatnya Muhammad. Jadi antum dapat dua rahmat yang sangat besar. Dihidupkan di umat akhirul zaman, ya. Rahmat tertinggi adalah Islam yang wasatiyah, ihsan. Sampai ya, itu maknanya. Ruhnya juga begitu. Nah, ruh inilah kunci untuk mengenal Allah kan. Nah, makrifatullah itu kuncinya ruh. Kemarin kita bahas kan. Nah, jadi harus kita pahami. Itu ditiupkan, ya, bukan dari pikiran, ditiupkan ke dalam janin ibu. Waktu kita dalam janin, maka ruh ini mempunyai energi setelah ditiupkan, ya. Disebut jiwa, jauh, rasa, sukma. Orang sering nyebut gitu kan. Maknanya sebenarnya hampir sama. Semua itu ruh, atribut-atributnya. Cuman arti kata di dalam diri kita ruh itu kan nggak bisa dibayangkan seperti air yang masuk ke dalam gelas, nggak bisa begitu. Tidak di luar, tidak di dalam, tapi ada gitu aja. Ya, tidak di luar, tidak di dalam, tapi ada. Makanya kata Nabi, pahami ruh, walaupun antum hanya sedikit. Iya kan? Karena nggak terjangkau oleh akal pikiran. Nah, ruh itulah yang bisa merasakan adanya Allah.
Ya. Yang sebenarnya. Jadi ruh itu dalam keadaan sadar terus menerus kepada Allah. Maka ruh itu nggak ada istilah tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah. Ya, ruh kita itu. Kenapa kita tidak bisa memahami ruh itu? Karena kita tidak diselaraskan. Akal pikiran kita dengan ruh tidak pernah diselaraskan. Kalau akal saja ingat kepada Allah, akal itu terbatas. Bisa lupa kan? Berkegiatan sedikit kita bisa lupa Allah kan? Jadi sering-sering memahami konsep ingatnya ruh, maka kita akan mudah bermakrifatullah. Nah, jadi di ruh itu atributnya ada yang disebut qalbu. Kemarin dari bahas. Ya. Jadi untuk mendekati pemahaman ruh itu hati. Maka hati itu bereskan terus dengan thayyibah tadi la. Ya, makanya kalau la itu dalam konsep tahara, kajian makrifat ini sudah di seluruh tarekat sudah beda. La-nya begini, la pasti tengah, la itu putar ya, la 3 kali, makanya agak panjang. Yang tunjukin lagi, ya. La ilaha nya ke atas, illallah, la ilaha illallah, langsung tengah, lu duduk. Beda dengan la ilaha illallah, itu maqamat awal, beda, itu tahlil. Itu masih dalam kawasan tahapan bergerak membersihkan. Tapi kalau tadi pertama la tidak ada, ya, tidak ada. Putar di kepala kan di tengah, nggak ada di kanan, nggak ada di kiri, nggak ada di kepala, nggak ada di belakang, ya, ya. Ha itu makna dari Allah, ha itu, ya, adanya di hati, itu maknanya. Itu metode, ya. Jadi ini sangat apa ya, sangat bagus untuk kita sering amalkan kalau kita dalam kondisi kurang tenang. Galau, kesal, marah, ya. Cukup 1 kali. Kalau kita udah makna ihsan, la ilaha illallah, illallah. Cepat aja kayak gitu. Dan itu sangat luar biasa sebetulnya kalau dunia. Apapun juga yang akan menjahilin tubuh ini terbentengi, gitu, ya. Kalau dalam tarekat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aurat itu wirid. Wirid itu latihan, ya. Kalau tadi memberi benteng, sudah terbentengkan karena Allah sudah ada di qalbu. Duduk ya, bukan di pikiran lagi, maka putar 3 kali. Duduk, paham? Ya, itu makna yang paling penting, dan ini termasuk hakikat tibun, ya. Jadi nggak semudah itu. Beberapa metode banyak sekali, ada yang sebut untuk membersihkan al-fikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sama pikiran. Beda lagi. Maka ada yang zikir putar-putar, ada yang gini-gini aja kan, ada yang gini-gini aja kan. Itu maqamat tinggi itu. Allahnya terus saja kayak gitu ya. Padahal masih di pikiran kan. Paham ya? Jadi pahami ilmunya. Jadi makhluklah yang wasatiyah, yang ihsan, yang arif. Perbedaan orang itu semuanya rahmat, itu Quran, kata Allah, wasatiyah. Maka antum duduknya di tengah. Nggak boleh ada istilah saya ini pengkritik garis kiri, nggak ada ajaran Islam gitu. Nggak ada. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya,
Jadi kolbu itu salah satu perangkat daripada ruh. Jadi kolbu itu sifatnya bercabang kan, ya, mondar mandir kan, turun naik. Kalau dia menghadap ke ruh, maka timbul tenang. Maka kolbu itu, yang perasaan di hati kita itu, hadapkannya ke dalam. Kalau kolbu kita dihadapkan keluar, berarti kepikiran. Hati ditaruh di pikiran gimana? Kalau den baik kok, betul kan? Beda kan? Kalau hati direnungkan ke dalam, tenang. Gitu pengertiannya. Ya, itu akan bisa kita amalkan kalau kita sering latihkan seperti tadi dulu. Ya, akan bisa terasa gitu. Ada yang menghadap ke jiwa. Ya, itulah ke akal, kepikiran. Jadi hati usahakan jangan sering dihadapkan ke akal kalau dalam beribadah, baik ibadah mahdah, baik pun ibadah sunnah. Duduk ya, hatinya diletakkan ke dalam, betul? Nah, kalau antum pas sholat hatinya diletakkan ke jiwa, ke akal, maka pas sholat ingat utang. Sepakat gak? Ya itu sulit khusyuk. Jadi hati itu bercabang. Itu kemarin sudah dijelaskan. Tubuh ini kan tumbuh, terus berjalan. Bayi, balita, anak-anak, dewasa kan, dan gak ada yang bisa menghambatnya. Berarti pengertiannya dalam tubuh kita tuh ada yang mengatur. Bahwa tubuh kita ada yang mengatur. Siapa yang ngatur itu? Allah. Bisa dihambat gak? Enggak. Misalnya pokoknya gue stop deh, umur gue 17 tahun gak naik-naik, gak bisa kan? Nah, stop, gigi kita utuh aja sampai mati, gak bisa kan? Ya berarti di tubuh kita ada Allah, ada campur tangan Allah. Hati-hati. Yang punya Allah jangan dirusak. Berarti kalau antum bertato merusak punya Allah. Kalau antum operasi plastik berarti merusak Allah. Hukumnya langsung fikih, kenanya ada tahu. Haram. Sampai yaudah nggak bisa dilipat lagi. Itu kan punya Allah, bukan punya antum kan? Pikiran punya kamu? Enggak. Tangan punya kamu? Enggak. Betul kan? Kalau pikiran kamu sering ngeres, Allah marah enggak? Kalau pikiran kamu jahil, Allah marah enggak? Punya gua lu bawa jahil, enak aja. Emangnya lu Tuhan? Nah gitu. Setuju enggak? Makanya lakukan seperti tadi. Itu tasawuf. Supaya antum bisa ihsan. Ya. Alhamdulillah datang kemari itu izin Allah kan? Betul kan? Ada yang ngatur kan? Kalau Allah nggak ngizinin datang nggak? Nggak. Contohnya Ustaz Koji nggak datang kan? Iya. Yang lain nggak datang kan? Allah ngatur kan? Jangan marah dong. Pemalih katanya. Nggak bisa. Jadi Islam itu wasatiyah. Ya. Kecuali boleh kita sebagai guru marah, kecuali dia tidak bisa mengalahkan keinginan hatinya. Ya, udah jelas disuruh, jangan ikuti hal itu, diikuti juga kan. Bagi orang-orang yang paham ilmu hati itu tahu itu, Nah, ngebohong juga gitu, ketahuan itu, pasti ketahuan. Lakukan seperti tadi. Sebenarnya kasyaf itu kayak gitu. Tahu kasyaf? Terbukanya hati kita kasyaf. Membaca makna orang. Nah ujungnya antum bisa timbun gitu. Bisa memahami apa yang bermasalah di dalam tubuh manusia. Betul kan? Bisa makrifatullah.
Jadi tubuh itu bertumbuh. Ini itikad. Tumbuh itu yang ngatur Allah. Kalau Allah yang ngatur, kita tidak bisa menghambat uban. Bisa dihambat? Enggak. Ya. Kalau antum menghambat uban, berarti antum menghambat Allah. Lu semir pula lagi, nggak bisa sholat bro. Ya. Emangnya bisa dibohongin? Nggak bisa dibohongin Allah kan? Udah putih disemir putih lagi nanti kan? Ya. Udahlah. Kalau yang udah jalannya beda-beda, ada yang dulu. Yang penting pendek panjang umur itu, ya, itu urusan Allah, ya, betul kan? Tapi biarpun pendek, tapi bermanfaat itu keren daripada panjang tidak bermanfaat. Memegang warisan Allah. Antum kan disuruh pegang warisan Allah. Tubuh itu kan warisan Allah, amanah. Jadi kalau ditanya secara tasawuf, amanah bukan anak istri saja, termasuk tubuh kita, tangan kita, bersihkan tangan kita, potong kuku kita. Nah itu amanah Allah. Ya, setuju? Setuju ya? Termasuk makruh ya. Udah jelas suruh dirawat itu jantung, ini enggak nyedot rokok juga. Nah, kemana ngajinya? Kan gitu ya. Ya, tanda kita, tanda apa? Membangkang kepada Allah. Tapi kurangi gitu ya. Apalagi kalau udah mau bau tanah masih juga mabok, kan gila itu orang kan. Iya kan? Melalayan. Jadi kayak gitu. Itu pentingnya beragama. Karena kita kenapa menjadi bangkang? Karena kita dikasih hak bebas. Hanya manusia yang diberi hak bebas. Kalau antum dijadikan seperti malaikat, ada hak bebasnya enggak? Enggak. Maka malaikat enggak keren. Malaikat bisa soleh itu karena enggak dikasih nafsu kan? Yang keren siapa? Manusia. Bersyukur antum jadi manusia. Mau jadi malaikat, itu bocu tuh namanya tuh. Gak enak jadi malaikat tuh. Iya kan? Maka bersyukur. Alhamdulillah saya dijadikan manusia, umat yang bisa wasatiyah. Iya kan? Umat pertengahan yang hidupnya di akhirul zaman. Kan gitu. Nah, itu ada di Quran. Nah. Karena itu syukurnya ya, radiyatul billah rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasulku di akhir zaman. Itu wasyatiyah. Ya, hadis riwayat Abu Dawud kemarin sudah antum sampaikan juga itu. Jadi hal ini perlu diamalkan. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat tibun. Kenapa ayat tibun? Kamu dikasih sakit nggak ikhlas sih? Ya, ikhlas dong. Emangnya sakit itu aja? Ada maksud nggak? Ngurangin dosa antum? Nah, dikasih masalah, ikhlas dong. Ya. Untuk perbaikan antum, betul kan? Ya, makanya orang muslim itu masalahnya sering banyak daripada orang kafir. Percaya nggak? Nggak sholat kok kaya ya orang. Itu istidrak. Ya, mau kaya. Udah keluar aja Islam, kaya antum. Ya. Tapi ingat, batas tuh. Pas mati rasain hidup kedua tuh yang sebenarnya hidup. Bersyukur. Nikmat tertinggi adalah dijadikanmu muslim. Betul kan? Muslim paling keren, muslim umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syukuri. Ya. Maka ambil kesempatan itu. Kalau antum dijadikan umat Nabi Adam gimana? Repot tuh. Bener repot. Gak bisa main HP. Cari perempuan susah.
Susah loh. Iya kan? Nabi Nuh apalagi. Wah, bersyukur kita. Nggak enaknya umurnya pendek. Salah itu. Diukur. Kalau umur antum panjang, makin tinggi, makin panjang, antum hidup, kehendak makin panjang. Sementara sains makin tinggi, panganan kama. Ya, dibatasi, bersyukur itu. Jadi level mengenal Allah kedua pertama itu yang paling penting. Allah ada perbuatan dalam tubuh. Mengenal Allah gitu dulu. Cara mengenal Allah tadi, kamu tumbuh, kamu nggak bisa menghambat pertumbuhan itu. Itu makrifatul af'al. Makrifat Allah. Ya. Baru setelah itu makrifat asma. Perbuatan Allah itu ada asmanya, ada namanya. Contoh, kalau menghidupkan Allah apa itu asmanya? Ya Hayu. Kalau mematikan, Ya Qayyum. Betul kan? Baru naik asma, baru naik sifat. Udah nukaji itu. Baru naik zat. Nanti dulu kalau zat kita pahami wasatiyah. Ya. Allah itu kan nggak memandang tubuh ini. Allah memandang kolbu kita yang sering bercabang. Itu yang dipandang Allah. Maka kalau antum ingin didekati oleh Allah, kolbunya harus bercabang kemana? Ke jiwa atau ke ruh? Ke ruh. Sayangnya ruh kita nggak peka, belum peka. Karena ruh kita sulit memahami ruh karena kita banyak memprioritaskan kepada hukum akal. Kurang tawakal, kurang pasrah, kurang ikhlas. Setuju nggak tuh? Kurang tawakal, kurang pasrah, kurang ikhlas. Hari ini aja ada yang nggak ikhlas nih, yakinan dong. Lamon dong, bentar lagi bola katanya. Ini deh, wah, keren mana bola jauh mendekat kepada Allah. Kira-kira gitu. Bukan nyindir yang ada juga begitu kan. Kira-kira gitu. Nikmat beribadah tuh kalau kita paham. Makanya level makrifat itu bermakomat kan. Apal dulu, asma dulu. Kalau dalam syariat, asma dulu. Sudah itu? Sudah asma apa? Sifat. Sudah sifat af'al. Sudah af'al zat. Ya. Kalau sekarang beda ya. Kenapa beda? Ya, kenapa beda? Karena banyak yang sering lupa di af'al Allah. Salah satu yang paling mudah melihat af'al Allah adalah tubuh kita tumbuh, nggak bisa dihambat. Berarti tubuh kita ada Allah. Setuju? Uban aja gimana? Ya, uban, gigi. Ya, betul kan? Dibaca kita dasari dulu Al-Isra 110 supaya lebih kuat karena kaji mesti diulang-ulang.
Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Maqamat tertinggi orang yang sudah sampai kepada Allah itu nyebutnya Allah, ya Allah. Tapi sebaiknya kalau kita belum makrifat, yang paling baik adalah yang awal, ya Rahman. Naik lagi maqamat kita kenal sama Allah, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu ritual. Bagi antum sebaiknya kalau melakukan sebut nama Allah, ya Rahman saja. Duduk. Ya. Kalau ritual Bismillahirrahmanirrahim dilengkapin. Ya. Betul? Nah. Jadi ismujat itu begitu. Ya. Ismujat itu kalau tahu maknanya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Pahami itu. Bukan dimaknai nama yang tersembunyi. Ada di Asmaul Husna menjadi ismujat kalau antum paham di asma itu. Pas disebut asmanya maka apa Allah itu bekerja. Tahu? Perbuatan Allah itu langsung bekerja. Itu yang disebut makbul. Makbul tuh dikabul. Kita sering menyebut perbuatan Allah ingin ada pada tubuh kita kan. Sudah ada. Ya, makanya kadang-kala Allah mengizinkan juga perbuatan antum jelek. Allah izinin. Antum pacaran Allah izinin, buktinya bisa pacaran. Iya kan? Setuju. Tapi Allah nggak ridho. Ya, yang diminta apa? Ridho kan? Jadi jangan minta izin Allah. Izin Allah semuanya bisa. Maksiat bisa antum lakukan kalau Allah ngizinin. Tapi ridho nggak? Enggak. Bahaya itu. Antum nggak sholat tapi Allah ngizinin dia kaya. Makanya kalau main judi jangan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kacau tuh. Ya, nyopet jangan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kacau itu. Berarti menyepelekan nama. Itu atas nama antum, bukan atas nama Allah, betul kan? Nah, nanti disepelekan nama Allah. Ya, ini yang maknanya harus kita pahami, hati-hati. Maka jadi masalah terus. Kadang-kadang kan sudah terbiasa. Ya, saya buat jelek, Allah ngizinin, Allah ridho. Katanya kacau tuh. Bahaya. Allah ngizinin semuanya, tapi Allah nggak ridhoi. Makanya kita minta ridho Allah saja kan? Gitu ya, ridho Allah. Jadi kalau antum misalnya putus, jomblo, ridho Allah nggak?
Ah itu kira-kira kan. Udah paham maknanya kan? Nah. Jadi di sini muncul nama-nama Allah, misalnya Ar-Razzaq. Kira-kira apa? Pemberi rezeki. Antum meminta Ar-Razzaq, tapi ngerti nggak Ar-Razzaq? Yang Allah ridho itu rezeki yang apa? Dagang tapi nipu. Betul. Dapat untung, cepat habis. Karena Allah nggak ridho, gitu. S3 lulus, tapi nyontek. Lulus, izin Allah kan, tapi ridho nggak? Sulit dapat kerjaan tuh. Kan bahaya tuh. Ujungnya nggak enak kalau nggak ridho. Ya, ujungnya nggak enak kalau nggak ridho. Maka kuncinya satu, ridho. Sepakat? Lurus niat itu ridho aja lah. Lurus niat kalau saya sudah kaya, belum tentu ujungnya. Pas sudah kaya, kan gitu. Kira-kira gitulah. Ya. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Muhyi, Maha menghidupkan, Mumit, Maha mematikan. Yang tiga tadi itu kan perbuatan Allah. Razzaq, Muhyi, Mumit, semua perbuatan Allah kan? Nah, yang sering antum minta kan? Betul kan? Kebanyakan ulamanya sampai situ makrifatnya ngasih taunya. Padahal itu intinya sebenarnya makrifat Allah kan? Meminta perbuatan Allah ada pada tubuh antum kan? Ya. Udah bagus tuh. Maka ketika yang bersyahadat maknanya beda. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, apa maknanya? Bagi yang udah makomat tinggi, aku bersaksi bahwa tidak ada perbuatan, tak ada yang menumbuhkan, tak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu lebih kuat. Sampai maknanya ke situ lebih kuat. Aku bersaksi tidak ada yang berbuat, tak ada yang menumbuhkan, tak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Walaupun bahasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu sudah doa yang sangat luar biasa. Kuat itu. Doa itu kuat. Nah ini kalau ditunjukin nanti pada kaya semuanya nih ya. Takutnya ujungnya gak ridho. Nah orang ini insya Allah ya, pas ngomong begitu pas langsung surga nanti. Pas meninggal. Ya. Jadi apa zikirnya orang yang pada bab ini dalam pengertian sudah sampai hal seperti tadi, mengenal Allah dengan perbuatannya, zikirnya la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kan gitu. La ilaha illallah itu maknanya nggak ada yang berbuat kecuali Allah. Setuju? Allah subhanahu wa ta'ala memandang bukan ke tubuh kita. Bukan. Bukan ke pikiran kita. Tapi ke hati, qalbu antum. Qalbu itu harus dipahami. Harus dibersihkan. Sepinter apapun kalau qalbu antum tidak bisa dibersihkan, maka otak tetap kotor walaupun pinter. Setuju nggak? Itu kuncinya. Itu udah makrifatul asma. Setelah kita ngerti af'al. Jadi sangat tercela jika ada seorang mukmin tidak membaca dalam perbuatannya, tidak memahami Asmaul Husna. Betul kan? Sangat tercela.
Itu kata Nabi. Jadi kalau kita sudah mengenal nama, artinya kita sudah mengenal Allah lebih jauh. Betul kan? Jika kita jatuh cinta pada seorang, disebut namanya, maka baru sebut namanya aja, copot jantung antum. Nah, ini sih betul gak? Dek gitu ya. Pas antum disebut Allah, bergetar gak hati antum? Berarti belum kenal. Cara mengenalnya tadi, tubuh kita tumbuh, nggak ada yang bisa ngambat. Ya, itu dulu. Sudah kita kenali namanya, supaya perbuatan Allah itu pas. Ya, maka antum sudah diangkat mengenal Allah. Contohnya tadi, kalau sudah dikenal, sebut nama aja antum gimana? Orang nggak ada. Ini padahal nggak tujuannya nggak nama Laila. Laila udah siang malam dipikirin nih. Pas ada orang nyebut Laila, padahal Laila itu tukang jengkol. Katanya. Antum katanya. Pasti itu. Setuju nggak? Nah, ya. Coba Al-Anfal ayat 2 baca. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنْ Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika betul Al-Quran ini ialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanlah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, yang mengantar rezeki kepada kita, yang mengurus hidup kita, yang memberikan hidup kepada manusia, gemetar hatinya. Setuju nggak? Yang mengantar rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi jodoh itu siapa? Allah. Pas disebut nama Allah gemetar kan? Bukan Laila Majnun yang bergetar. Allah yang ngasih yang bergetar. Setuju? Itu makrifat asma. Gemetar hatinya. Apalagi dibaca ayat-ayatnya kan? Akan bertambah kuat. Akan bertambah kuat apa ya? Kepercayaan itu perbuatan Allah pada kedua antum. Makanya tasbih dulu. Ar-Rahman 33 putar terus. Naikkan Ar-Rahim 33 putar terus. Sampai dia betul-betul roh itu senang. Gampang bener amalannya. Malasnya ini yang susah.
Dari ini dulu. Dari nyata kita muter dulu, kelihatan muter tangan kan. Maka masuk kalau dulu kayak gitu. Makanya orang dulu betul kan? Supaya hidup. Zaman sekarang mulai hidup. Dia nggak ada kerjaan. Ayo. Logika kita benar nggak tuh? Terbiasa membaca asma, maka kolbu kita akan terbiasa akan kenal dengan Allah. Itu coba ulang-ulang. Amalan-amalan ulama dengan tasbih itu metode supaya Allah bisa menggetarkan kolbu kita. Nyaman deh kalau kolbu bergetar. Enggak percaya? Kalau kantum cinta, deg-degan nggak? Ayo, deg-degan tuh enak nggak? Iya. Ya, antum cinta banget nih. Ngelihat atau ubah, nyaman nggak? Kalau bisa dibeli, ada beli. Nyaman dong. Nyaman ya, betul. Tuh, ikhlas ya. Ya. Betul kan? Ini enggak, udah kenal ketemu misalnya. Kelihatan. Pernah dia. Itu kacau itu. Ada sesuatu yang enggak beres dalam beragama. Itu juga. Kenali yang menciptakan calon istri kita. Bukan istri kita yang kenali. Itu rahasianya. Yang menciptakan mobil Innova siapa? Jepang. Bodoh aku. Bukan Allah. Setuju nggak? Deketin Allah. Jadi intinya Allah itu sudah menyimpan nama-namanya di kolbu antum. Kalau nama-nama itu dihafal di kepala, bisa hilang nggak? Bisa. Kenali intinya dulu Allah tadi. Mulai start, udah ingat di kepala, utar, taruh di kalbu. Makanya tadi la ilaha illallah. Bisa gitu. La ilaha rajab. Bisa gitu. La ilaha kalimat usaha. Bisa mampu itu. Betul kan? Apa ngajarin gitu ya? Udah sampai paham. Itu maksudnya dapat di kampus. Ada ini. Dapat nggak? Mahal-mahal tapi nggak dapat inti itu. Capek dia. Mana lagi nanti? Mau nggak antum mengaktifkan nama itu di kolbu? Itu aja. Mau nggak? Betul? Coba kita bayangin ya. Kita bayangin. Boleh nggak bayangin? Boleh. Boleh nggak? Boleh lah. Kita kan punya bayangan. Bayangin pasangan kita suka sama kita. Udah bayangin. Yang paling cakep deh. Ya. Bayangin lagi pasangan kita tidak suka sama kita. Bayangin aja. Nggak rindu sama kita. Nggak kepikiran sama kita. Kita nggak ridho, maka sekarang coba dianalogikan. Mengatakan cinta kepada Allah. Suka kepada Allah, tertarik kepada Allah, tapi di kolbu nggak ada nama Allah. Kita suka sama Allah, kita iman kepada Allah, kita rindu kepada Allah, tapi di kolbu kita nggak ada nama Allah. Gimana?
Bergetar nggak kolbu tuh? Makanya ulang-ulang nama Allah di kolbu dulu. Hidupkan dulu kolbu. Kira-kira paham tuh? Nah, kayak gitu. Nah, maka kalau berdoa berulang-ulang supaya hidup kolbu itu, supaya Allah itu langsung berbuat. Allah tidak melihat tubuh, Allah melihat kolbu antum. Itu Quran. Untuk kolbu itu supaya hidup, ulang-ulang dengan nama Allah, bukan ulang-ulang dengan nama selain Allah. Mah di kolbu dipikirin rumah mewah, mobil mewah, laita jannun gitu. Masa dipikirin di kolbu? Ngaco itu. Kolbu itu isinya isi aja sama nama Allah. Duduk. Duduk gitu. Iya kan? Ini masih yang datang ada kapan gua kerja. Masa zikirnya kerja? Rajak lah. Iya kan? Yang menciptakan kerja? Ya, ikut jadi on gini ya. Nah ini kan gampang sederhana aja gitu kan. Ya. Betul kan? Masa diciptakan ke dalam dulu lulus S1. Enggak mana kalau mikir itu zikirnya. Enggak itu zikirnya. Ya. Ilmu betul. S1 itu kan ciptaan Allah juga kan. Tapi salah nama. Nah, kira-kira gitu. Udah dikasih tahu sama Allah nama ada 99, pilih. Nggak perlu anu ngajarin. Yang cocok berdasarkan kehendak antum. Ulang dengan tasbih dulu, hidupin. Pas sudah hidup, nyebut rajak saja. Udah. Lebih dari kun fayakun itu. Nih, ada yang katanya. Udah, kita bisa bayangin. Kita punya pasangan, nggak suka sama kita, nggak rindu sama kita, kepikiran sama kita, juga tidak ada, nggak ridho sama kita. Coba kita analogikan. Kita cinta kepada Allah, betul, semuanya cinta. Saya suka kepada Allah, betul. Saya tertarik kepada Allah, betul. Tapi nggak ada namanya di kolbu antum. Aneh tuh. Sama dengan itu. Nah, coba hidupkan dulu dengan tasbih. Ya. Kembali dengan menyebut nama Allah. Dan nanti apabila Allah memandang kolbu kita dan terpandang oleh Allah, di situ ada nama Allah di kolbu kita. Betapa Allah ridhonya memberi apa yang antum minta. Analoginya gitu. Itu udah ilmu paling keren deh. Nah, nama yang ada di kolbu itu permanen. Makanya kalau ada orang yang hafal Quran, ya, tapi taruh di kepala aja, pas kita buat maksiat lupa. Kalau ditaruh di kolbu, berarti diamalkan. Kalau antum baca Al-Quran, letaknya di kolbu, ya, maka permanen. Duduk gak? Maka kalau antum pengen mobil, jangan diletakkan di kolbu, permanen. Belum dapat, antum gak bisa tidur. Setuju gak nih? Masa mobil gores ditaruh di hati? 4 hari dan menggores kok awas dendam terus, betul kan? Balik analoginya. Kalau pengen antum dapat istri, taruhnya di kolbu, bukan di pikiran. Ini enggak, taruh di bawah perut. Kemana larinya tuh? Syahwat, kacau.
Diberesin kepala. Panganawa awa beresan. Masa mau nikah namanya ditaruh di bawah perut? Jangan bohong. Nah, kawin cerai di situ, Pak. Setuju nggak tuh? Di pikiran aja jangan. Jadi untuk jodoh nama di Al-Asmaul Husna apa? Cari sendiri. Itu tuh tugas antum lah. Antum kan ada pikiran, nggak tugas anuang lah. Pengen sembuh cari sendiri. Pengen mobil cari sendiri. Lengkap itu. Mau apa lagi? Cuman syaratnya hidupkan kalbu itu. Betul kan? Ulang-ulang dulu. Makanya kalau pengen sesuatu, misal dapat jodoh, hidupkan jodoh. Sampai ke bawah mimpi jodoh. Baru pas wujud. Ya Allah, jodohkan aku dengan itu. Allah kerja langsung. Allah memandang kolbunya. Bukan memandang pikirannya. Bukan memandang syahwatnya. Bukan memandang kayanya. Bukan memandang cantiknya. Setuju? Kalau itu yang dipandang Allah, udah banyak orang kaya. Ketangkap maksudnya? Itu makrifat asma aja begitu susahnya. Apal sih gampang aja. Makrifat apal tuh apa sih? Antum kan tumbuh nih. Ada yang bisa nggak ngehambat gigi utuh terus? Kropos tau. Tanggal. Siapa yang nanggalin? Dokter? Enggak. Allah itu kalau umur sekian tuh hilang tuh gigi tuh. Uban. Kamu hambat tuh uban. Ban, berhenti, hitam semuanya selamanya. Nggak bisa, itu apa Allah. Jadi di tubuh kita ada Allah. Itu amanah semua. Rambut amanah, badan amanah, istri amanah, titipan warisan. Kalau antum nggak rawat, Allah marah. Ya, betul. Antum tato badan tuh, haram tuh. Fitrah antum begitu cocok tuh. Tuh ini. Dikasih hidung segitu tuh. Nah, cocok tuh untuk antum. Betul kan? Coba kalau dikasih yang aneh. Kepalanya putih, hidungnya pesek, bibirnya mancung. Bingung nggak antum? Makanya udah sesuai itu. Syukuri. Kalau ingin bergandak tadi, nama al-asma yang udah dikasih tahu Asmaul Husna, antum cerdaskan itu. Mana kita mesti pilih? Hidupkan kolbu, ulang-ulang dulu itu. Udah hidup, antum minta sekali aja. Berarti ngidupin tasbih itu supaya hidup kolbu. Setelah hidup, antum meminta sekali saja, maka af'al Allah bekerja. Itu disebut makbul. Susah ya? Ngulang aja malas, sudah nggak kehilangan. Bawa tasbih aja sok Islam antum katanya. Malu pula tuh. Padahal untuk antum. Ini tasbih kan banyak nih. Supaya ingat. Supaya bisa wudhu terus menerus. Begitu susahnya tangan. Ini tangan jelek kan? Kiri kan? Iya kan? Betul kan? Nah, bayangin tiap hari buka dulu. Kalau batal, pas buka ingat Allah. Baru cuci. Nanti ujungnya ketakutan tubuh kita ini. Kalau kita yang menjolimi, duduk kan? Antum pede kan ngerokok, merusak amanah Allah. Ayo. Kan sama dengan itu, yang duduk aja belum bisa. Nama di kolbu itu permanen. Kalau ada orang hafal, nggak udah. Jadi menghafal itu bertahap. Duduk, bertahap. Memang ada metode menghafal 40 hari. Terburu-buru. Itu kata siapa?
Nggak ada hadisnya. Metode hafal Quran 40 hari. 4 menit pula ada, 5 menit. 10 menit. Ajaran apa tuh? Nggak natural. Jangan diikutin. Sebut aja, beli buku pula tuh. Nggak bisa kayak gitu. Berulang. Pelan-pelan. Betul? Naturalnya begitu. Sunnah Nabi itu menghafal itu bertahap. Dan apabila nggak diulang, nggak direview. Gitu kan. Alah, direview kan. Nah, nggak ditakrir. Tuh. Tahu ditakrir? Nggak dipakai pada sholat. Akan mudah hilang. Maka jika kita mengandalkan hafalan untuk mengenal Allah, resiko hilangnya cepat. Setuju? Jadi hafalan boleh, tapi segera hunjamkan ke qalbu. Ya. Baru itu yang disebut hafid. Ini kan hafid dipendekin. Hafid hafal 30 juz di kepala. Ya. Ketabrak mobil, bentur, hilang semua. Tidur, gak bisa hafal, hilang semua, betul kan? Betapa lemahnya itu. Maka kalau ingin permanen taruh di qalbu. Nah, cara supaya tetap permanen di qalbu tadi tasbih. Sering asma Allah masukkan ke qalbu terus sampai antum mengerti Al-Anfal ayat 2. Apa itu? Pas disebut nama Allah bergetar hati antum. Berarti antum sudah ma'rifatul asma. Contoh, ada contoh lagi ya. Ini ke sifat. Kita pahami ke sifatnya ya. Mengenal sifat Allah. Kita resapi agar masuk ke dalam qalbu, udah jelas. Ada namaku di qalbu itu, ada sifatku. Kalau ada nama ada sifat. Yaitu kalam dari kalamullah. Apabila kita mulai merenungi ayat Allah, baik ayat tertulis maupun ayat yang tidak tertulis, insya Allah kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi, tidak ke nama, tapi sudah masuk ke sifat. Jadi kalau ke sifat itu nama sudah bergabung, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu namanya makrifatul sifat. Bisa diartikan makrifatul sifat itu tahu nama Allah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tuh. Apa yang tidak tertulis? Di alam semesta ada nama Allah. Di perbuatan manusia ada perbuatan Allah. Paham ya? Nah, itu sifat. Maka di sini antum akan ngajari gimana bermakrifatul sifat. Makrifatul sifat itu Allah benar-benar ada. Allah benar-benar wujud. Namun dari mengenal perbuatan, makrifatul af'al, makrifatul asma, mengenal nama, dan setelah diresapi makrifatul sifat, mengenal sifat, semuanya itu tetap masih terbatas dalam mengenal Allah. Ya, masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia hanya berurusan dengan sesuatu yang belum masuk ke dalam inti. Inti apa? Inti dari makrifatullah. Beda dengan para wali, para nabi, diberi tugas oleh Allah untuk mengenalkan para makhluk bukan hanya sekedar nama saja, af'al saja, sifat saja, tapi sudah ke zatnya. Disinilah perlu guru. Contoh, kita dikenalin sama orang cuma dikasih nama. Nama nih.
foto dan video, maka kita akan gregetan, galigaman. Dikenalin sama orang, cuman dikasih nama, foto sama videonya, galigaman enggak? Kalau mau nikah dikenalin itu aja. Alun bertamu sama sekali dong. Mamaci sih alun. Galigaman enggak? Ya nggak mungkin bisa nikah. Ayo. Nah, ini udah wilayah jat nih. Atau kalau sama Allah kita cuma mengenal perbuatannya saja, seperti Allah mengirim rezeki, itu nggak cukup. Pasti akan minta yang lain. Iya. Nah, maka ada yang berikutnya supaya lengkap, ma'rifatul zat. Ya. Nah. Karena mengenal Allah melalui zat ini telah Allah dikunci sama Allah. Kita tidak masuk kepada mengenal zat. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita mengenal zat Allah, nggak boleh. Karena dikunci sampai sifat, nggak boleh. Maka mengenal zat Allah ini dibalik bagaimana kita mengenal hakikat diri kita. Harus dibalik ilmunya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau mengenal langsung kepada zat, dari kunci nggak boleh. Jadi seorang ulama, pendakwah nggak boleh. Saya sudah mengenal zat Allah itu nggak boleh. Maka akan rusak nanti. Maka untuk mengenal zat harus dibalik. Man arafa nafsahu faqad arafa bahu. Kenali dulu tubuh antum. Sampai kemarin kan udah dibahas tuh. Kenapa ke situ? Karena di badan kita ada ruh. Duduk. Ruh itulah yang bisa mengenal Allah secara zat. Sampai? Nah, disinilah perlu pembimbing, insya Allah. Udah paham? Udah paham? Bukan kawasan diucapkan lagi. Oh, namanya siapa, ruhnya ini siapa? Itu sudah person. Nggak bisa gamblang, karena masing-masing orang cara mengenal melalui ruhnya itu berbeda. Namanya beda, syahadatnya juga beda. Duduk, syahadat ruhnya beda. Dah, sampai sini antum stop ya dulu ya. Paham nggak nih? Udah puncak antum udah sampai sifat itu. Ya, berarti kita harus dibalik kembali lagi ke mengenal diri. Karena di sana ada ruh. Ruh itu yang bisa mengenal kepada zat. Kalau pengen cepat matiin dulu tubuh antum. Betul kan? Ruhnya akan pergi kepada Allah kan? Ah, kan gampang tuh aja gampang aja. Kira-kira gitu. Maka jangan kebablasan kalau ngaji zat itu ya. Nah, nanti jadi masalah sama orang di luar. Betul kan? Jadi mengenal zat itu nggak mungkin pada orang seperti kita. Maka kita pulangkan ke dalam diri dulu. Kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah. Betul kan? Kasih sayang itu kan dari zat Allah. Inilah kemudian menjadi ruh. Cukup dengan mengetahui ruh, walaupun sedikit, antum bisa sampai mengenal zat Allah. Dengan rahmatnya. Karena ruh akar katanya dengan rahmah. Betul nggak? Jadi kata-kata ruh usulnya apa? Rahmah. Ya. Artinya apa? Kasih sayang. Jadi mengenal zat Allah, kasih sayang Allah. Sifatnya person. Betul.
Enggak semuanya dapat rahmat Allah kan? Kalau hidayah semuanya dapat. Ingin dapat rahmat Allah. Rahimakumullah. Meminta saja yang boleh, betul kan? Tapi maknanya kan beda. Itu keru. Sifatnya person. Kita boleh meminta rahmat Allah. Insya Allah rahimakumullah. Baik yang talaki, yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, kita hanya memohon. Mudah-mudahan diberi rahmat. Ya. Begitu juga dengan ruh. Apabila ia tidak mengenal dengan meniupkan kasih sayang itu ke dalamnya, maka dia juga tidak akan berpulang kepada Allah. Jadi cukup kita yakini bahwa ruh itu ditiupan Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Dan ini sampainya di Ma'rifatul Jad. Dulu di zaman Nabi ada orang Yahudi yang bisa berbahasa Arab. Mereka bertanya, Muhammad, apa itu ruh? Kemarin udah nunggu sampai. Kemudian Nabi terdiam. Baca Al-Isra ayat 85. Turun wahyu. Nabi aja nunggu wahyu untuk jawab apa itu ruh. Ini enggak sembarangan. Ruh bukan namanya si Anu. Kok umum lagi? Beda kalau person, nggak bisa kayak gitu. Ya. Allah juga yang mengendaki. Kalau dikendaki suruh sampaikan, betul kan? Beda. Dibaca dulu Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jelas? Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ini ada orang Yahudi nanya masalah roh kepada Nabi. Makanya turun ayat ini sebab menuju gitu. Ya. Setelah itu Nabi diam, nggak bisa menjawab. Baru turun wahyu. Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah sekarang ulama kalau ada orang bertanya roh, Ustaz Azmi roh itu apa? Seandainya jawabannya gimana? Baca aja ini. Jangan dipanjangin. Ya. Duduk karena udah dikunci sama Allah. Duduk kan? Ayat apa? Katakan roh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Roh itu ada di kamu, boleh. Tidak di luar, tidak di dalam. Maksudnya apa? Allah yang tahu, hanya ke Allah gitu. Kalau Allah ngasih rahmat pasti tahu dia dalam hidupnya. Duduk. Jadi sudah person. Batasin lah ulama semua sudah tahu ini ngaco gitu kan. Hati ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Sampai di sini ada ciri-cirinya nggak? Interaksi. Kira-kira ciri-cirinya apa? Ayo. Jawablah. Tidakkah seorang hamba meninggalkan lingkaran kejahilan selama hamba itu menginginkan sesuatu terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya. Artinya gini, keinginan dia tidak selaras dengan keinginan Allah. Lantas ketika seorang berkeinginan agar bebas dari COVID umpamanya, secepatnya umpamanya, sedangkan Allah belum menginginkannya,
Mereka termasuk orang yang belum keluar dari lingkaran kejahilan. Ketangkep kan nih? Ketangkep kan nih? Dia ingin dapat istri, umur sudah tinggi, tapi keinginan dia tidak selaras dengan Allah. Dia belum keluar dari kejahilan hidupnya. Itu kan kuncinya. Nggak bisa dibohongin itu. Mau nasihatin apa lagi? Dia masih jahil. Kalau sudah tidak jahil, Allah pasti berbuat. Allah pasti berbuat. Jadi doa itu terkait dengan kehendak antum. Kalau Allah menyuruh baik harus baik. Kalau Allah ini dilarang jangan diikuti. Berarti kalau doa jomblo belum makbul, ada apa di antum beragama? Betul nggak? Gitu aja, selesai. Jawabannya itu tanda-tanda orang belum mengenal Allah, belum makrifat. Kalau orang belum makrifat, satu kali doa celeng. Sampai nggak? Kalau masih terus diuji juga, belum makrifat. Duduk. Udah selesai kan ya? Ilmu doa udah selesai. Itu ciri-ciri tanda orang yang belum makrifat kenal Allah itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak ya suka-suka Allah begitu. Bukan hanya masalah takdir, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama seperti seorang guru yang mengajarkan ilmu agama kepada muridnya yang belum langsung bisa memahami ilmu tersebut, enggak langsung kan, langsung paham enggak kan? Ketika seseorang berinteraksi dengan manusia berdasarkan hukum syariat jahil seperti halal, haram, sunnah, mubah, makruh, itu fikih dan lainnya, mereka kalau itu saja yang diberikan seorang ulama, misalnya gini, main game haram, merokok makruh, pacaran haram, mendekati zina, umpama itu kan wilayah fikih, betul kan? Itu aja yang didalami sama ulama. Ulama kan banyak gitu kan. Nah, artinya maka permusuhan manusia akan lebih banyak. Kemana aja? Kalau itu aja. Maka jangan berpikir bersyariat aja. Harus berkah, sahur. Harus berkah, rekor. Dulu. Antum udah benar kan bertasawuf di sini kan? Untuk menyelesaikan kalau antum berprinsip misalnya ke fikih semuanya sampai setinggi apapun juga musuh banyak. Karenanya kalau tidak mengerti belajar syariat yang sebenarnya syariat, ya itu harus apa? Tahu apa? Lengkap. Perbedaan imam kunut saja, tahlilan saja, rame termasuk TV. Betul nggak? Karena dia hanya mendalami apa? Syariat saja kan? Fikih saja kan? Nah. Artinya apa? Belajar syariatnya belum lengkap. Antum udah lengkap belajar syariat. Makanya kemarin kan, ya kan? Nah, istilahnya kafah. Ya, kafah itu nggak susah. Ya. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi, contohnya nih, hanya menggunakan hukum zahir, hukum boleh, tidak boleh, disebut apa itu? Fikih, ya. Kita musuhan terus sama orang. Kalau itu aja.
Percaya nggak tuh? Banyak nggak? Di TV ini banyak ulama yang musuhan sama orang nggak? Sesama muslim. Karena fikihnya tidak diajarin. Majmu' Bukhari, ada macam-macam Bukhari, yang melarang memanjangkan sarung di bawah mata kaki, kan majmu' Bukhari, cingkrang. Pernah dengar? Itu majmu' Bukhari. Kemudian ada seseorang yang melihat imam yang sarungnya panjang sampai ke mata kaki, maka yang cingkrang itu makmum. Pas Allahu Akbar, imamnya bid'ah gitu. Ayo, banyak nggak? Nah, tanya nih, banyak nggak kayak gitu? Itu belajar fikih aja. Pas sholat, ditempel-tempelin kaki itu. Ada orang yang nempel ujung kaki itu nggak bisa. Itu berarti orang dalamnya fikih saja itu. Nggak apa itu. Nggak lengkap syariatnya itu. Duduk kan? Ada kayak gitu kan? Nggak boleh kayak gitu. Macam aja ada 4. Maka kata Nabi, wasatiyah. Wasatiyah yang tengah yang bagus. Kita dalam ini ya. Kemudian kita musuhan terus kan sama orang kayak gini kan? Namanya herannya musuhan sama muslim lagi. Ini unik nih kehidupan beragama sekarang. Sebaliknya, para imam yang mengerti hadis, membaca hadis Bukhari, bahwa Nabi pernah sholat sarungnya di bawah mata kaki, ketawa dia melihatnya. Seseorang yang sarungnya cingkrang, ya akhirnya sama-sama bermusuhan. Karena Nabi ketawa, ya, sehingga Nabi memberi jalan tengah. Itu yang disebut Islam wasatiyah yang mengkaji, ya. Atau wasiatul Islam. Islam itu begitu mudah. Itu disebut Islam. Fitrah Islam itu diamalkannya begitu. Duduk kan? Duduk kan? Fitrahnya begitu. Jadi antum ini umat akhir zaman Islamnya gimana? Nggak cocok antum berislam Wahabi, Syarafi. Nggak cocok antum. Bukan begitu Islam kita. Karena Nabi begitu. Itu zaman Katuba itu. Menasab itu. Cingkrang panjang jenggot. Nggak cocok antum. Ada itu ayat-ayatnya. Nggak percaya? Kita baca nanti. Ya. Jadi dasar dulu mengaji itu harus jelas. Ya. Cara mengamalkannya. Yang Islam menurut tuntunan Nabi akhirul zaman itu gimana wasatiyah? Wasiatul Islami. Siapa saja yang berinteraksi dengan manusia dengan pandangan hakikat. Nah, kita udah pandangan hakikat nih. Bahwa semuanya digerakkan oleh Allah. Af'alullah kan? Udah paham? Pasti dia kemudian akan menerima ujur mereka. Perbedaan orang akan menerima. Akan menerima? Ada yang Islam akan menerima. Ada yang cingkrang akan menerima. Ada yang panjang jenggot akan menerima. Gua nggak panjang jenggot, gua terima. Betul kan? Ujur itu namanya menerima. Ya kan? Memang menjadi muslim wajib meyakini begini. Ya, nunggu nasihatin. Ya. Meyakini bahwa agama Islam itu yang paling benar. Harus. Tetapi pada saat bersamaan tidak menyalahkan orang lain yang mempunyai keyakinan cara yang berbeda. Tidak menyalahkan. Itu Nabi. Kan fitrahnya begitu. Itu sederhananya begitu. Yang buat susah apa sih? Merasa pikir gua paling benar. Ngaco itu.
Itu banyak tuh di Mbak Google, Mbak YouTube. Kok jadi marah-marah gini? Anu nggak marah di sini ya. Anu menjelaskan yang ada di luar sana. Tuh. Supaya aman negari kok. Makanya Anu paling nggak suka demo. Sampai. Jadi wajib bagi kita yakini agama Islam yang paling benar. Tapi pada saat bersamaan tidak menyalahkan orang lain mempunyai cara keyakinan yang berbeda. Bahkan cara agama yang berbeda. Itulah yang disebut Islam wasatiyah. Cara berpikir seperti itu akan menimbulkan apa? Cara berpikir seperti Andung tadi tuh. Sikap saling menghargai. Setuju? Antara pemeluk agama atau disebut dengan bahasa Islamnya apa? Tasamuh, catat itu. Itulah yang tasamuh. Apa namanya? Jadilah Islam yang tasamuh. Itu Quran. Ya, nggak kaku. Dalam konteks lebih luas, keberadaan agama-agama orang sering menyebutnya pluralisme. Pernah dengar? Pluralisme. Nah, di sini Anda pahami dulu. Istilah pluralisme bukan membenarkan semua agama, itu enggak namanya. Bukan, salah. Kan banyak orang menganggap pluralisme itu semua agama baik, benar. Itu salah, dosa untuk ngomong kayak gitu. Nah, kan bingung nih. Mestinya gimana? Ada yang bisa jawab? Pluralisme itu gimana mestinya? Menurut Islam? Melainkan mengakui keberadaan agama lain. Setuju? Iyalah. Faktanya memang begitu. Ada agama lain kan? Allah ngizinin kan? Ada Kristen, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu. Allah ngizinin kan? Kalau Allah berkehendak semua Islam kan bisa. Tapi yang membuat perbedaan beragama lain itu siapa sih? Allah kan? Iya kan? Duh. Jadi pluralisme itu artinya apa? Ya. Jangan salah terka. Bukan membenarkan semua agama, mengakui keberadaan perbedaan agama. Perbedaan agama fakta. Fitrah kan? Iya kan? Diciptakan oleh Allah. Siapa? Oleh Allah. Istidlal dalilnya kejar. Ada yang orang itu. Mana dasar Qur'annya? Oke. Baca Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Baca tuh. Ada 3 sebetulnya. Yang 2 aja baca tuh. 10 dulu. Sudah itu baca 13. Coba baca tuh. Jadi kita paham itu perbedaan agama, perbedaan mazhab. Orang kata suami istri beda. Gimana sih? Enggak satu perempuan kita laki gitu kan? Kalau laki-laki kan enggak boleh. Aku yang suka sama laki-laki di bawah nih. Al-Hujurat dulu ayat 10. Innamal mu'minun. Sampai
ayat 9. Ayat 10. Baca dulu artinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Setuju? Sesama muslim saudara. Perbedaan mazhab nggak bisa dijadikan masalah. Betul? Saudara kita itu damaikan diri kita. Yang cingkrang, yang penting dia sholat. Yang bermasalah kan kalau orang nggak sholat, ya kan? Ini enggak, yang ribut ini, kunut nggak kunut ini, ya. Tahlil nggak tahlil, rame aja, perang aja, ya kan? Enggak perlu dikilafiakan. Supaya dapat rahmat, damaikan itu. Damai aja diri kamu, maka kamu dapat rahmat itu luar tinggi kan. Nah, coba 13 kita. Ya Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah menciptakan perbedaan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada perempuan, ada laki-laki, supaya kamu bisa mengenal. Jadi nikah itu mengenal perbedaan. Kalau perempuan bisa keras, yang laki-laki pasti lunak. Kalau keras sama keras, benturan. Setuju? Setuju? Itu bukti perbedaan. Allah mengizinkan ada Kristen, mengizinkan, faktanya ada, betul? Ya, setuju. Tapi Allah ridho mana agama Islam atau agama Kristen? Jawab. Tanya. Berarti pesan dia. Itu kalau jadi tesis itu dokteran tuh. Kepercayaan seperti itu, perbedaan itu, yang menciptakan siapa?
Bukan orang pikir kan? Bukan orang pikir dulu kan? Belum sebut aja. Ada yang orang pikir dulu. Kalau mengikuti ajaran sesat kok. Mungkin aja. Karena dia tidak muslim. Jangan dihukum kata-kata. Cerdas secara Islam. Ngaco. Kenapa anak disebut orangnya? Karena udah merusak. Ayo. Kalau arahnya ke Islam harus tegas, harus berani, betul kan? Iya kan? Kita kan tidak sadar. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Juga yang menciptakannya akan bisa menimbulkan kesadaran untuk berpikir seperti itu kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Allah. Maka kita menghargai orang yang berbeda. Setuju? Hargai orang yang berbeda. Ya. Dengan kita sebagai fakta fitrah yang tidak bisa dihindari kan? Bisa dihindari nggak? Enggak. Itulah pluralisme. Setuju? Pengertian pluralisme itu bukan seluruh agama baik. Jadi pluralisme jangan diartikan itu semua agama sama. Semua agama benar. Sesat itu namanya. Ikhwan, sikap menghargai antara pemeluk agama itu harus diwujudkan agar kehidupan keberagamaan menjadi nyaman. Iya kan? Dan tidak saling menghujat. Ini kan aneh. Saling menghujat itu saudara kita akhirnya. Kita nggak sadar kita diobok-obok dengan orang lain agama. Setuju nggak? Siapa yang on? Aduh. Nah itu buktinya. Siapa yang on? On tuh on. Nah, karenanya jika ada orang yang beragama, walaupun ulama, kiai, ustadz, mubalik, setinggi, sepopuler apapun ilmunya, tetapi suka marah, keras saja mukanya, maka ada kesalahan pada orang tersebut, ulama tersebut dalam beragamanya. Setuju nggak tuh? Setuju nggak? Anu kan kadang keras, tapi kalau sudah merusak, nah ada yang salah beragamanya walaupun dia ahli agama, pasti ada yang salah. Kalau orang beragama kok marah-marahan, ini salah, ini salah, ini salah. Sekarang tanya, orang Indonesia ngomong assalamualaikum, nggak ada yang benar, walaupun ahli agama. Yang benar khasnya orang Arab, lidahnya beda. Mau dipaksain gimana? Ayo. Anu nggak ngedukung yang sudah yang ini enggak ya. Ini pengertiannya sebenarnya harus kita pahami dalam konsep tasawuf. Ulama ngaji tapi merangsang orang menjadi berbeda. Padahal perbedaan itu rahmat. Betul kan? Nah, suka marah, maka ada kesalahan pada orang itu dalam beragama, walaupun ahli agama. Kalau orang beragama marah-marah, itu pasti salah beragamanya. Gitu aja deh. Beragama itu fitrahnya enak, tenang, santai, bicaranya datar. Diajak bicara biasa, tetap datar, biasa saja. Tidur juga enak ujungnya, percaya nggak? Ya, nyenyak. Coba orang yang tidak toleran, tidurnya gimana? Nyaman nggak? Susah. Nah itu salah beragama. Orang itu salah beragama. Hakikatnya gitu. Yang dalam konsep ajaran Islam wasyatiyah, ya, akhirul zaman, umat Nabi Muhammad, seorang muslim dapat bekerja sama dengan siapa saja.
Dicontohkan sama Nabi kok. Oh, antum kerjasama sama orang Yahudi, sama orang Kristen, boleh. Boleh kan? Nah, tanpa melihat latar belakang agamanya. Hal itu telah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika membangun negara Madinah, Madinatul Ilmi, kota ilmu. Sekretaris Nabi siapa? Yahudi kan? Ayo. Enggak Islam semuanya. Hasilnya, siapapun dapat menjalani kehidupan dengan damai dalam masyarakat yang plural, jamak. Paling cocok di mana diterapkan itu? Tanya, paling cocok di mana? Di Indonesia. Nagariawa. Jadi cocok nggak antum itu punya aliran Syalafi, Wahabi, Syiah? Cocok nggak di sini? Tanya. Ayo, jawab. Cocok nggak? Di sini plural. Udah dipikirkan sama mencetuskan kemerdekaan dulu kan, banyak Islamnya itu orang tasawuf kan. Maka milih apa? Negara Islam enggak? Enggak. Diizinkan sama Allah. Beruntung antum hidup di sini. Hidup yang lain, hidup misalnya di Singapura antum, enggak bisa antum dakwah kayak gini. Datang polisi itu. Enggak percaya, dakwahlah. Syukur. Di kantor ada majelis taklim. Udah bersyukur kan hidup di sini. Makanya ada orang yang on banget, nggak bangga jadi orang Indonesia. On tuh orang tuh. Islam di sini toleran tinggi. Tolerannya sesuai dengan ajaran Nabi lagi. Setuju nggak tuh? Masya Allah. Ini sudah dilakukan Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah. Begitu juga dalam persoalan hak, keadilan. Siapapun mendapat haknya kan. Jika ada yang melakukan kesalahan dihukum karena hukum tidak mengenal golongan, mayoritas, minoritas. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Wasatiyah Islam itu Islam tengah. Ya. Islam yang tengah itu yang tidak ekstrim kanan kiri nggak ada. Garis kiri, garis kanan nggak ada. Di Islam nggak begitu. Inilah yang cocok. Betul kan? Bukan membela negara kita ya. Memang kita harus bela negara kita. Karena kita hidup di sini kan, cari makan di sini, beragama di sini dengan tenang. Udah cocok. Tuhan udah kasih sayang, rahmat yang tinggi di negeri ini. Bersyukur kita. Makanya dipilih dulu orang-orang Islam waktu sebelum kemerdekaan, pas merdeka milihnya bukan agama Islam. Karena dia tahu plural di kita. Iya kan? Nah, kalau kirim syariat Islam perang nggak? Perang. Jadi dari waktu ke waktu mengalami kemajuan teruslah beragama kita. Sebelum merdeka, dari satu dasawarsa, setelah merdeka orang Islam Indonesia masih disudutkan kan? Masih kan? Contoh 10 tahun yang lalu pakai jilbab aja dianggap apa? Masih banyak anak gadis nggak pakai jilbab tuh 10 tahun 20 tahun yang lalu. Sekarang udah pede pakai jilbab semuanya kan? Berarti kembang kan Islam? Iya kan? Bapak-bapak masih marah itu kalau anak nggak berjilbab sekarang kan? Udah merata. Dulu lihatlah, anak muda 80-an perempuannya. Ayo. Di mana-mana udah ada majelis taklim. Dulu 70 80 kan malu-malu pakai jilbab, jarang. Sekarang jilbab jadi model. Tidak ada sekali lagi Islamfobia. Kalau masih ada yang mencetuskan Islamfobia berarti dia memusuhi Islam. Kan mulai timbul Islamfobia. Kalau ada yang bilang itu pihak yang kalah. Karena yang diserang itu yang sedang memperjuangkan Islam kan.
Karena itu udah jelas wasatiyah itu konsep dari Nabi. Islam jalan tengah, Islam wasatiyah, Islam yang berada di antara realitas dan idealitas, Islam yang berada di antara dua sisi, tidak condong kiri, tidak condong kanan, tapi benar ajarannya. Memang ada orang yang mengatakan mana ada Islam jalan tengah, betul? Gak ada di Quran, betul? Islam wasatiyah, ruhnya Islam, sama dengan tasawuf. Tasawuf ada di Islam? Gak ada, tapi amalannya ada kan? Nah, sama saja dengan istilah yang digunakan umat Islam, seperti Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadiran di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian, kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Bukan khusus Islam aja, iya kan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana ada Islam jalan tengah, nah itu jawabannya tadi. Umat di tengah-tengah itulah umat wasatiyah. Islam wasatiyah adalah Islam yang membuat nyaman orang lain, tegas dalam menegakkan hukum Islam. Jika hukumnya itu harus ditegakkan, fikih. Kalau tidak ditegakkan, maka negara hancur, Islam hancur. Nah, kalau ada yang bikin kacau, yang tegakkan hukum, tegaknya fikih. Karena Nabi pun dulu begitu. Kata Nabi, kalau negaramu ingin selamat, tidak seperti negara-negara zaman dulu, tegakkan keadilan sehingga anakku pun kalau melanggar hukum saya potong tangannya. Betul? Betul kan? Itu Islam. Kenapa Nabi bilang gitu? Karena kalau ketidakadilan dibiarkan umat negara kita hancur. Itu bukti. Bukti apa? Negara kita pedoman tertinggi terakhirnya adil, berat. Jadi sudah dikonsep sama orang tasawuf. Karenanya mendiseminasikan nilai ajaran Islam wasatiyah, nilai ajaran Islam yang sebenarnya mengajarkan tentang sikap perilaku pertengahan di dalam beragama, tidak ekstrim kanan dan kiri, namun mengedepankan pilar tasamu, toleransi, akhlakul karimah. Itulah akhlakul karimah. Sesungguhnya itulah hakikat tasawuf yang bertorekot. Itulah modernisasi beragama. Jadi orang yang modern beragama, di samping syariat, bertasawuf, bertorekot. Itu yang modern. Yang ajarannya mengedepankan apa? Sikap pertengahan di dalam beragama. Mengajarkan pilar toleransi, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang ramah, tidak mudah marah dan tidak ekstrim. Khusus dalam mempelajari agama. Disinilah pentingnya membumikan kembali ajaran tasawuf dan torekot. Pentingnya berislam wasatiyah yang menjadi khas di mana? Madinah dan Indonesia. Banyak negara Timur Tengah yang mulai belajar kemari, Pak. Gak percaya tanyalah. Gimana yang beragam itu aman? Ya, Kristen masuk Mesir, habis dia. Betul kan? Jadi udah beruntung deh kita dalam hal ini. Jadi jangan sampai kehilangan masjid, tempat peribadahan yang sudah kita bangun dengan wasatiyah. Ya, kalau dibangun dengan Salafi dan Wahabi, gimana? Yang masuk harus cingkrang semuanya, harus berjenggot, gimana? Pusing nggak? Nggak cocok di negara kita. Kalau dalam hal ibadah, bukan hanya ibadah ritual, ibadah madah, tapi juga harus sudah saatnya kita kondisi sekarang ibadah sosial. Gairu maddah, begitulah akhlak tasawuf yang benar. Sekarang penekanannya bukan pada al-ahdi saja, ya, karena itu sudah jadi, kesepakatan sudah terjadi, sudah dibuat, bahasa kerennya sudah ada konstitusi. Tapi sekarang syahadahnya mengisinya bersama berdasarkan kesepakatan dengan penuh
toleransi karena Allah menciptakan perbedaan. Itu cocok di kita. Yaitu kalau jadi ulama yang tidak usil kepada orang lain ketika berbeda agama itu udah benar. Jadi yang namanya wasatiyah itu dalam ajaran Nabi yang modern itu yakin akan kebenaran agamanya, tapi juga tidak usil kepada aliran lain, agama lain yang berbeda pemahaman. Makanya kita ini berislam perlu memakrifati kembali agama. Paham kan? Karena orang lain yang berbeda agama dihargai keyakinannya, sehingga bisa ada di Indonesia bersatu. NKRI gitu bahasanya. Nah, itu disebut kalimatun syawal di Quran. Iya kan? Kalimatun syawal. Agama ini ketemu di kalimatun syawal. Beragama akhirul zaman umat Nabi Muhammad adalah kalimatun syawal. Visinya begitu sama. Urusan pribadi ya ke masjid masing-masing akidah, ke gereja masing-masing, ke pura masing-masing akidah antum beda-beda, betul kan? Urusan person itu hargai mereka. Kalimatun syawal membangun umat dan negara ini memerlukan modernnya beragama harus kafah. Harus jelas syariatnya mana, fikihnya mana, tasawufnya mana, torekotnya mana. Harus jalan. Konsep inilah yang tepat di kita. Bukan agama, cara beragama yang ekstrim, yang aneh. Ada sebuah kisah di antara Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang diabadikan dalam Quran, di mana malaikat Jibril menanyakan apa itu iman, Islam, ihsan. Iman adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kepada para nabi, rasul, kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadarnya. Iman juga dapat diartikan sebagai sikap meyakini pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan raga. Sedangkan Islam pernyataannya syahadatain, menghargai agama orang lain, mendirikan sholat, person kita secara Islam, menunaikan zakat, person kita secara Islam, syariat, berpuasa di bulan Ramadan, betul kan? Menunaikan haji bagi yang mampu. Ihsan, beribadah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Di sana ada af'al Allah, kita tetap meyakini bahwa Allah melihat kita. Semua apa yang kita kerjakan. Contoh, jika ada orang yang sholat tidak dengan tumanina, atau yang lazim disebut sholat patu ayam, nah, enggak tumanina, maka hampir dipastikan tidak ada unsur ihsan di dalam ibadahnya. Dan ihsan muaranya kepada keikhlasan. Karena Rasulullah bersabda, semua manusia itu celaka kecuali yang berilmu. Dan semua yang berilmu itu juga celaka kecuali orang yang beramal secara wasatiyah, secara benar. Dan semua orang yang beramal akan celaka kecuali wasatiyah juga, kalau nggak ikhlas celaka. Ikhlas. Itulah yang disebut ihsan. Ihsan itulah ruhnya ibadah. Yaitu ajaran syariat tasawuf yang bertorekot secara makna bisa disebut Islam wasatiyah, wasiatul islami. Dalam arti bahasa bisa diartikan kesederhanaan Islam, ya, fitrah Islam, bukan menggampangkan Islam. Justru disitulah ruh fitrah Islam sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menjadi wawasan, bukan wawasan saja, karena ini sudah makrifat. Berislam kita itu mesti gimana menurut tuntunan Nabi. Ya. Jadi kalau ada Ikhwan Nando masih mengandalkan secara mazhabnya masing-masing, udah nggak cocok berislam zaman sekarang. Terus setuju? Mau cingkrang terserah antum cingkrang kek. Yang penting sholat, bukan cingkrangnya. Mau berjenggot terserah antum mau berjenggot kek, nggak berjenggot. Kalau semua berjenggot ya nggak berjenggot nggak Islam dong. Mungkin repot deh ya dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.